pada kesempatan hari ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri. Sifat-sifatnya seperti yang sudah kita buktikan, ada beberapa sifat limit fungsi trigonometri, yaitu yang pertama, limit X mendekati 0 untuk sin X per X sama dengan limit X mendekati 0 untuk X per sin X. Itu sudah kita buktikan, nilainya sama dengan 1. Sifat kedua, limit X mendekati 0 untuk tangen X per X sama dengan limit X mendekati 0 untuk X per tangen X, nilainya juga sama dengan 1. Nah, sifat yang selanjutnya itu turunan dari sifat-sifat yang pertama dan kedua. Jika limit X mendekati 0 untuk sin AX per BX. Nah, ini sama juga dengan limit X mendekati 0 untuk AX per sin BX. Ini nilainya sama dengan A per B. Ya. Kemudian sifat keempat, limit X mendekati 0, tangen AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 AX per tangen BX, nilainya juga A per B. Dan yang kelima, limit X mendekati 0 sin AX per tangen BX sama dengan limit X mendekati 0 tangen AX per sin BX sama dengan A per B. Nah, dari limit sifat-sifat limit ini kita akan membahas beberapa soal. Yang pertama, limit X mendekati 0 untuk 2X per sin 5X. Nah, limit X mendekati 0 untuk 2X per sin 5X, kalau kita melihat sifat limit yang tadi, itu sesuai dengan sifat yang ketiga, ya, yaitu limit X mendekati 0 AX per sin BX. Nah, ini sama dengan A per B. Maka kalau kita bisa menggunakan sifat secara langsung, maka ini nilainya adalah 2 per 5. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana penjelasan sehingga ini diperoleh 2 per 5. Kalau kita lihat limit X mendekati 0, 2X per sin 5X. Nah, seyogianya harus sama antara yang di atas dengan bawah. Kalau X dengan X juga. Di sini ada 5X. Maka kalau kita ingin sama supaya hasilnya 1, maka di sini di atas itu harus ada 5X. Sehingga 5X di atas, 5X di bawah. Di sini pengalinya adalah 5X per 5X. Karena 5X per 5X ini hasilnya 1, jadi kalau dikali 1 itu tidak mengubah nilai. Nah, kemudian kita tuliskan. Nah, di sini di bawah ada sin 5X. Nah, 5X yang di kanan kita tukar tempat, sehingga itu tepat di atasnya sin 5X. Kemudian 2X-nya tukar tempat ke kanan, karena perkalian itu bersifat komutatif. Nah, sehingga di sini bentuknya limit X mendekati 0, 5X per sin 5X kali 2X per 5X. Jadi, kan ini sudah sama bentuk sudut 5X, di atas juga 5X, maka ini hasilnya 1. Kemudian dikali 2X per 5X. Nah, X dibagi X 1, sehingga hasilnya 2 per 5. Gitu ya. Jadi penjelasannya seperti ini, kita bisa juga langsung menggunakan sifat yang tadi, maka limit dari X mendekati 0 untuk 2X per sin 5X itu sama dengan 2 per 5. Selanjutnya kita lihat lagi soal yang lain.
Ya. Nah, untuk nomor 2, tangen X per 4X. Limit X mendekati 0 untuk tangen X per 4X. Kalau kita uraikan, maka bentuk ini ada tangen X per 4X. Nah, yang diperhatikan adalah tangen X. Maka supaya hasilnya sama dengan 1, maka di bawah itu harus ada X. Gitu ya. Kemudian supaya nilainya 1, maka bentuknya harus X per X. Setelah itu kita tukar tempat. Tangen X, maka di bawah ini X. Kemudian 4X-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi bentuknya tangen X per X kali X per 4X. Nah, nilai dari tangen X per X untuk limit X mendekati 0 itu sama dengan 1. Sedangkan nilai dari X per 4X, di sini X-nya dibagi X, di atas 1, di bawah 4. Jadi sama dengan 1 per 4. Ya. Soal selanjutnya. Limit X mendekati 0, sin 6X per tangen 2X. Sini ada sin dan tangen. Sin dan tangen juga ada di sifat limit. Kita lihat bentuk untuk sin itu adalah sin 6X. Maka nanti perlu di bawah itu adalah 6X ya. Kemudian untuk tangen di bawah itu 2X, maka perlu di atas ada 2X. Jadi pengalinya di sini ada 6X, kemudian di atas ada 2X. Tapi pengali itu harus sama dengan 1. Jika di bawah ada 6X, maka di atas harus ada 6X. Kalau di atas ada 2X, maka di bawah ada 2X. Sehingga di sini 12X, di sini juga 12X kuadrat ya, 12X kuadrat per 12X kuadrat itu sama dengan 1. Jadi tidak mengubah nilai dari soal. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti ini. Nilai dari sin 6X per 6X dengan limit X mendekati 0 itu 1. Kemudian tangen 2X per tangen 2X juga 1. 6X per 2X, X-nya dibagi X, 6 bagi 2, 3. Jadi ini hasilnya sama dengan 3. Ya. Soal selanjutnya. Nah, di sini ada dua fungsi digabungkan menjadi pengurangan antara tangen 3X dengan sin X. Nah, penyelesaiannya kita pisahkan antara tangen dan sin. Jadi limit X mendekati 0, tangen 3X per X dikurangi sin X per X. Ya. Di penyebutnya sama, yaitu X. Nah, jadi ini limit X mendekati 0 untuk 3X per X dikurangi limit X mendekati 0 sin X per X. Nah, tangen 3X per X, limit X mendekati 0 itu sama dengan 3. Ini kita langsung pakai sifat kedua. Nah, yang keempat, tangen AX per BX. Ya. Jadi ini hasilnya A per B. Jadi 3 per 1, 3. Dikurangi limit X mendekati 0, sin X per X itu sama dengan 1. Jadi ini jawabannya 2.
Limit X mendekati 0, 5 sin 2X kali cos X per X. Nah, di sini ada sin, ada cos. Kalau sifat limit itu hanya sin dan tangen. Jadi cos X itu tidak termasuk di sifat limit. Nah, kita pisahkan antara sin dan cos. Jadi 5 sin 2X per X kali cos X. Nah, jadi ini hasil 5 itu bisa simpan di depan. Sini limit sin 2X per X itu 2. Sedangkan kalau cos 0 itu sama dengan 1. Ya, jadi hasilnya 10. Soal selanjutnya, limit X mendekati 0, sin X min tangen X per 2X pangkat 3. Nah, untuk soal nomor 6 ini, sini ada pengurangan, kemudian di bawahnya itu 2X pangkat 3. Nah, di sini kita harus ingat lagi rumus-rumus yang sebelumnya sudah dipelajari. Kita harus mengganti bentuk tangen X sama dengan sin per cos. Ya, di tangan X-nya diganti sin X per cos X, kemudian dibagi 2X pangkat 3. Limit X mendekati 0. Nah, karena di sini ada bentuk pecahan, maka penyelesaiannya kita harus menyamakan penyebut. Jadi, penyebutnya cos X, sehingga sin X juga harus dikali cos X. Di min sin X per cos X. Ya. Nah, jadi penyebutnya cos X dibagi 2X pangkat 3. Nah, ini bisa digabungkan karena sudah sama penyebutnya, yaitu cos X. Jadi ini sin X cos X dikurangi sin X. Kemudian yang di bawah 2X pangkat 3 itu bisa digabungkan dengan cos X. Jadi dibagi 2X pangkat 3 itu sama dengan dikali 1 per 2X pangkat 3. Nah, karena di sini ada bentuk yang sama, maka kita bisa faktorkan. Sin X-nya difaktorkan. Jadi cos X min 1 per, sini bisa ditulis 2X pangkat 3 dulu, kemudian kali cos X. Nah, penyelesaian selanjutnya kita harus ingat mengganti cos X ini dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Ada rumus sudut rangkap cos 2A. Rumus cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Sehingga untuk cos A itu menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah A. Nah, melihat rumus tadi, kita bisa menggunakan untuk cos X ini. Kita nyatakan menjadi cos X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Kemudian di sini ada min 1 per 2X pangkat 3 cos X.
Pangkat selanjutnya, limit X mendekati 0. Nah, di sini yang di dalam kurung 1 dikurangi 1 itu 0. Jadi sisanya sin X kali min 2 sin setengah X per 2X pangkat 3 cos X. Nah, di sini ada sin X, kemudian di sini 2 sin kuadrat ya. 2 sin kuadrat setengah X. Jadi ada 3. Di sini juga X-nya pangkat 3. Jadi kita pisahkan. Misalnya yang pertama sin X per X yang ini. Kemudian min 2-nya per 2. Kemudian sin kuadrat setengah X itu menjadi sin setengah X kali sin setengah X. Ya. Kemudian yang X yang tadi pangkat 3 sudah di sini pangkat 1. Di sini juga ada X pangkat 1, X pangkat 1. Sisanya ini 1 per cos X. Ya. Jadi bentuk yang atas dan bawah itu sama nilainya, cuma beda penulisannya. Sehingga dari sini kita bisa menggunakan sifat limit untuk sin X per X. X mendekati 0 itu 1. Min 2 per 2 itu min 1. Sin setengah X per X itu setengah. Sin setengah X per X itu juga setengah. Kemudian untuk 1 per cos X, di mana X-nya 0, 1 per cos 0. Ini 1 kali min 1 kali setengah itu min 1 per 4. Ini cos 0 itu 1, jadi sama dengan 1. Sehingga jawabannya adalah min 1 per 4. Soal nomor 7, limit X mendekati 0 untuk sin X min 2 per 2X min 4. Nah, di sini bentuk sudutnya adalah X min 2. Maka sesuai sifat limit, kalau sudut di depannya X, maka di bawah juga X. Jadi ini sama bentuknya, sehingga kalau di sini ada X min 2, maka di bawah pun bentuknya harus ada X min 2. Sehingga kita memfaktorkan bentuk 2X min 4 ini menjadi 2 kali X min 2. Ya. Jadi kalau ini sudah sama, ada X min 2, maka hasilnya adalah, jadi kita bisa pisahkan, ini 1 per 2, kemudian sin X min 2 per X min 2. Ya. Ini setengah, kemudian bentuk ini sesuai dengan sifat limit, maka ini pun hasilnya 1. Jadi setengah kali 1 sama dengan setengah. Soal selanjutnya, limit X mendekati 0 untuk sin pi per 2 min 3X per 2X. Nah, untuk soal seperti ini, seringkali ditemukan kesalahan-kesalahan ketika melihat bentuk pengurangan atau penjumlahan dalam sudut. Yang seringkali salah itu adalah seperti mengalihkan bilangan dengan cara distributif. Nah, itu yang salah karena di sini
Sudutnya itu tidak bisa dikalikan dengan sin seperti mengalikan dengan bilangan atau angka. Jadi yang betul adalah kita ganti X-nya dengan 0. Jadi sin pi per 2 dikurangi 3 kali 0 per 2 kali 0. Jadi kita substitusikan dulu, ganti X-nya dengan 0. Sehingga hasilnya limit X mendekati 0, sin pi per 2 dikurangi 0. Di bawah 2 kali 0 itu 0. Oke. Kemudian yang di dalam kurung, pi per 2 dikurangi 0 itu adalah pi per 2. Dan dibagi 0. Nah, sin dari pi per 2 atau 90 derajat, sin 90 derajat itu sama dengan 1. Ya. Kemudian dibagi 0. Nah, 1 per 0 itu adalah tak hingga. Nah, demikian pembahasan kita pada hari ini mengenai soal-soal yang terkait dengan sifat fungsi limit trigonometri. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.